Tewasnya 3 polisi di arena sabung ayam menjadi tanda tanya besar. Biasanya kan polisi melakukan penegakan dan pasti aman. Kok ini malahan terbunuh? 5 orang jadi korban, 2 TNI jadi saksi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini yang terjadi negara dalam negara, atau ya berandalan berkedok penegak hukum? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ramainya pengesahan undang-undang TNI, terjadi pro dan kontra, demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Nggak tahunya sebelumnya ada sesuatu yang terjadi di tetangga sebelah sana, di pulau sebelah sana, sampai 3 orang meninggal dunia, 5 jadi buron, 2 menjadi saksi dari TNI. Kepolisian sepertinya tidak enak kalau dia bahkan harus terbunuh. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa yang terjadi dengan kejadian tersebut dan apa maksudnya, dan kalau kita hubungkan dengan demonstrasi undang-undang TNI, apakah memang ini hal yang membahayakan? Pertama kita baca di Tempo, fakta terkini tewasnya 3 polisi di arena judi sabung ayam, 1 tersangka, 5 buron, 2 TNI masih saksi. Kemudian di Kompas, judulnya agak berbeda. TNI akui ada setoran uang judi terkait 3 polisi tewas saat gerebek sabung ayam di Lampung. Selanjutnya di Tribun News, judulnya tragedi sabung ayam di Lampung, 3 polisi tewas, kasus serupa pernah terjadi di Filipina dan di Madura. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih semuanya tapi kita sambungkan. Kita mulai dari Kompas dahulu. TNI akui ada setoran uang tunai terkait 3 polisi tewas saat gerebek sabung ayam di Lampung. Ini adalah yang disampaikan oleh salah satu yang ada di TNI. Intinya kasusnya tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmane, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hari ini ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar di Palembang. Sudah 1 tahun loh bagi-bagi duit judi sabung ayam, ada duit dikasih Polsek Koramil, makan duit. Kalau di pembagian saya tidak tahu ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun. Eko menegaskan bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini ditahan di Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Petu Lubis dan Kopka Basar Syah, anggota. Judi, ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan setoran ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan. Nah, kalau kita melihat di Tribun, tragedi sabung ayam ini seperti kasus serupa terjadi di Madura ataupun di Filipina. Wow, ini insiden ini. Di Madura, seorang warga sipil juga tewas ditembak di arena sabung ayam.
Insiden serupa juga di Filipina pada 2020 ketika seorang pejabat kepolisian tewas saat menggerebek sabung ayam. Ini Kapolsek negara mereka itu Kapolsek negara Batin yang itu tewas di wilayah Sabang. Kapolsek Kapolsek negara Batin itu Lucianto, Bribka Petrus, dan Brida M. Galib Surya. Mereka ditembak menggunakan senjata api. Hal itu terbukti temuan 13 selongsong peluru di lokasi kejadian. Selongsong yang ditemukan memiliki diameter yakni 5,5 mm dan 9 mm. Dua orang pelaku yaitu KOP dan PL2L anggota TNI. Mereka sedang menjalani pemeriksaan. Pihak kepolisian dan TNI bekerjasama untuk mengungkap kasus ini dan memastikan keadilan bagi korban. Ya ampun, di bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat di Tempo juga hampir sama bahwa kepolisian telah menetapkan satu tersangka di arena itu, yaitu yang disampaikan oleh Polda Lampung, seorang tersangka, yaitu yang di waktu konferensi pers 19 Maret. Ia menjelaskan saat mengetahui adanya kegiatan sabung ayam di Kabupaten Wekanan dari 5 rekannya di Kabupaten Wekanan, yakni IPLR, NIW. Undangan untuk berjudi itu disebarkan melalui media sosial termasuk WhatsApp dan Facebook oleh seorang anggota TNI berinisial B. Menurut Helmi, informasi tentang kegiatan ilegal itu akhirnya sampai ke kepolisian. Kapolres Waikanan kemudian memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembubaran. Pada Senin sore mereka melakukan penindakan yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin. Saat tiba di lokasi, anggota memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan. Namun setelah itu terdengar beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan 3 anggota Polri gugur di tempat. Ya ampun, ini mesti berbeda dengan yang dinyanyikan oleh Sukatani ini. Polisi lanjut dia saat ini masih memburu 5 orang yang diduga terkait dengan kegiatan sabung ayam dan tengah mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam peristiwa penembakan itu. Atas izin Polda Lampung telah menyita sejumlah barang bukti di TKP. Jadi intinya adalah Kapolsek langsung ditembak, Kapolres Negara Batin langsung ditembak mati. Pecinta masa depan negeri, bagaimana menurut apakah ini adalah negara dalam negara sebagaimana penjelasan tadi, atau ya ini adalah sesuatu yang belum diselesaikan, atau ini adalah terkait dengan semacam protes Undang-Undang TNI kemarin? Menurut analisis saya, pertama, bahwa peristiwa ini adalah sangat memalukan. Coba bayangkan, seorang anggota TNI menjadi bagian dari proses ini. Bahasanya sampai ada 2 orang, KOP dan PL2L, anggota TNI, yang menjadi saksi. Semua orang pasti bertanya, kok masih menjadi saksi ya? Padahal pada waktu Kapolsek Negara Batin itu atas perintah Kapolres Waikanan, ini adalah untuk bagaimana tidak ada sabung ayam. Hal itu dilarang, berbeda dengan yang ada di Bali. Dan ini adalah diperintah oleh Kapolres. Menurut saya, ketika ini terjadi, maka
Ya, ini adalah sebuah penegakan hukum yang benar supaya tidak ada perjudian dan macam-macam. Karena selama ini ya sabung ayam itu dalam kategori pidana dan termasuk di Lampung baik kanan ini adalah harus diberantas. Yang menjadi masalah adalah kok sampai ya, ini menjadi analisis kedua, kok sampai ada ini muncul di Facebook, di WhatsApp dan lain-lainnya. Sehingga menurut saya pada kesempatan ini mungkin para netizen, para pemirsa juga pernah melihat bagaimana peristiwa negatif atau pidana itu sudah sering bermunculan di berbagai media sosial, dan itu biar seperti biasa-biasa saja. Menurut saya kalau ada yang negatif di media sosial sekarang dilaporkan oleh penegak hukum, tapi penegak hukum harus segera memprosesnya dengan super hati-hati supaya ini tidak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah polisi pada kesempatan ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Sukatani. Ada polisi yang baik, polisi yang pengen meluruskan terkait dengan sebuah peristiwa pidana, tapi nggak taunya dia malah menjadi sebuah korban. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Pemerintah pusat harus segera bersikap, meskipun sebetulnya ini harus selesai di Lampung antara TNI dan Polri yang ada di sana. Bahwa ini kalau tidak selesai maka sebagai semacam tamparan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI kemarin. Kita paham bahwa kemarin itu demonstrasinya luar biasa. Kalau ini dibiarkan, meskipun sebetulnya tidak terlalu relate sih, tapi menjadi sebuah tamparan. Di satu sisi ada undang-undang yang didemo, nggak tahunya di Lampung ada sebuah problem. Menurut saya ini harus ditegakkan, harus diselesaikan. Tidak perlu memandang siapapun, polisi, TNI, kalau yang memperbesar harus diselesaikan. Kemudian untuk halayak umum tentunya, bahwa meskipun sepertinya ada yang membackup seorang TNI atau Polri, tetapi kalau itu sebuah pidana kejahatan, maka pasti akan ada sebuah penegakan yang benar. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Ini sebuah contoh yang menjadi tamparan bagi kita bersama. Kemungkinan di tempat lain ada, tetapi belum begitu viral atau belum muncul. Tapi seandainya ada, segera saja disudahi daripada menghadirkan problem yang lebih besar. Lebih baik lebih baik uang-uang judi itu tidak digunakan untuk judi, tapi bagaimana untuk kebaikan bersama. Toh masih banyak mainan-mainan yang bisa menghadirkan hal yang menyenangkan bagi kita bersama. Panglima TNI harus bersikap tegas supaya tidak ada